Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Oke, kita lanjut di video yang ketiga. Langsung aja yang pertama kita akan bahas saham-saham properti dulu ya. Oke, yang pertama adalah Land. Hari ini Land berhasil menguat lagi ya setelah kemarin menguat 11,8%. Hari ini menguat 3,9% dan berhasil close di atas EMA 100. Nah, ini mudah-mudahan pertanda bagus ya. Jadi boleh dipantau, mungkin teman-teman juga udah ada yang masuk waktu rebound atau buy on weakness kemarin atau hari ini ada yang masuk lagi. Mudah-mudahan bisa menembus 193 ya. Kalau bisa sampai ke 193 ini akan sangat bagus. Jadi teman-teman boleh pantau lagi pergerakannya. Atau minimal dia bisa ke harga 180 dulu, ini juga boleh diperhatikan. Mungkin ya beberapa hari kita lihat aja di minggu ini dan minggu depan apakah Land cukup kuat untuk naik menembus ke harga 180 ya. Land bagus hari ini masih kuat. Kita lihat aja di minggu ini dan minggu depan. Lanjut ke saham berikutnya yaitu Kepik. Ya, Kepik masih belum berhasil menembus harga 92 ya, yaitu MA 100-nya. Jadi ini juga masih boleh diperhatikan. Kalau Kepik berhasil menembus 92 dan bisa bertahan di atasnya, ini mudah-mudahan bagus. Masih boleh dipantau. Memang untuk saat ini Kepik pergerakannya masih bergerak di harga yang itu aja. Kita lihat aja. Sayangnya juga hari ini nggak bisa close di harga 99 ya. Kalau bisa close di 89 ini akan sangat bagus, tapi sayangnya belum berhasil close di harga 89. Masih bergerak setara dengan EMA 10, 20 dan 30. Kita lihat aja apakah Kepik bisa lanjut dan bisa close di harga 93 minimal. Jadi kalau bisa close di harga 93, mudah-mudahan ini pertanda bagus dan bisa lanjut lagi menembus 97 dan seterusnya. Hari ini Kepik transaksinya 5,8 miliar. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu CTRA. Nah, CTRA juga hari ini menguat 3,4% dan berhasil close di atas EMA 10, 20 dan 30. Nah, kita lihat aja apakah untuk CTRA besok lanjut untuk bisa menembus harga 895 atau tidak. Kalau bisa menembus harga 895, mudah-mudahan bisa lanjut ke harga 935 dan juga bisa menembusnya. Kalau bisa menembus 935 dan bisa close di atasnya, ini akan sangat bagus. Jadi teman-teman boleh pantau juga untuk saham-saham properti ini termasuk CTRA. Lanjut ke saham berikutnya yaitu SMRA. Nah, SMRA sudah mulai bangkit ya dari supportnya, yaitu di support 545. Mudah-mudahan bisa lanjut. Hari ini close di atas EMA 10 dan 20. Belum berhasil menembus EMA 30-nya, jadi masih boleh diperhatikan. Kalau untuk SMRA bisa mencapai ke harga 620, ini akan sangat bagus untuk target terdekatnya. Kita lanjut aja ke saham berikutnya yaitu BKDP. Nah, BKDP untuk BKDP sendiri hari ini memang transaksinya memang nggak besar ya saham ini. Dia transaksi sekitar 975 juta. Teman-teman juga bisa lihat saham ini banyak jarumnya. Jadi artinya saham ini cukup volatile jika teman-teman masuk di saham ini. Tapi masih boleh dipantau, dia masih bertahan di atas support bottom boxnya yaitu di harga 63 ya. Jadi ini juga masih boleh diperhatikan. Kalau misalkan selama masih di atas 63 teman-teman mau trading kilat atau copet-copet, boleh dipantau untuk saham-saham seperti ini. Hari ini transaksinya juga lumayan besar, jadi masih boleh diperhatikan besok apakah dia akan masih naik turun ya. Kalau teman-teman mau ambil main untuk saham jangka pendek atau beberapa menit atau harian, boleh dilirik untuk saham ini. Lanjut ya ke saham berikutnya yaitu Duty. Nah, Duty juga nih sama. Teman-teman bisa perhatikan ya candlenya. Ya, candlenya terlihat aneh, banyak jarumnya juga, tapi harganya cukup mahal di 4.840. Tapi boleh diperhatikan kalau misalkan untuk Duty ini berhasil breakout 4.900 ya. Biasanya suka lari ya teman-teman, kalau yang suka scalpingan juga boleh dipantau saham ini. Nah, hari ini juga transaksinya juga memang kecil, nggak besar, yaitu di 700 atau sekitar 800 jutaan. Oke, kita lanjut aja ya. Ini selingan tadi BKDP dan Duty. Kali-kali ada yang suka main di saham itu. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu Demas.
Nah, Demas juga hari ini menguat terbatas ya 0,63. Kenapa? Ya karena kita lagi bahas saham-saham properti, jadi Demas juga termasuk. Nah, kalau ini teman-teman boleh perhatikan, Demas masih bertahan di support 58 ya, 158 ya. Kalau misalkan selama dia bertahan di atas 158, ya mudah-mudahan sideways dulu kalau nggak mau naik. Kalau misalkan jebol, apakah dia akan menembus 156 atau tidak. Tapi selama berada di atas dua support ini, mudah-mudahan dia sideways dulu. Tapi kalau misalkan dia mau lanjut, tinggal teman-teman bisa perhatikan kalau dia bisa berhasil breakout 161. Kalau berhasil breakout 161 dan kuat di atasnya, ini teman-teman boleh pantau untuk saham ini. Lanjut ya, yaitu ASRI. Ya, ASRI masih bergerak di bawah bottom box nih, teman-teman boleh perhatikan. Untuk ASRI belum berhasil menembus bottom box 162. Nah, mudah-mudahan kalau dia berhasil menembus 162 ini akan 161. Kalau berhasil menembus 161, mudah-mudahan ini kuat ya. Ini resistannya cukup bertahan, sudah 3 hari nggak berhasil ditembus. Jadi teman-teman boleh perhatikan kalau misalkan ASRI berhasil menembus 161 dan minimal bisa close di harga 162, itu udah cukup bagus. Mudah-mudahan dia bisa lanjut, masih bergerak di bawah EMA 10, 20, 30 dan juga 100. Ini masih boleh dipantau kalau misalkan mulai bergerak menguat lagi. Lanjut ke saham berikutnya yaitu Satu. Nah, ini Satu, siapa yang sudah beli waktu saya informasikan di tanggal 12 ya. Nah, kalau sudah ada yang beli, selamat, berarti hari ini profit lagi. Nah, untuk Satu hari ini menguat 10,83% ya. Setelah terkoreksi di tanggal 15 dan sempat koreksi juga di tanggal 18 tapi menguat lagi 2,56% dan hari ini cukup kuat, bukan cukup kuat, sangat kuat hingga bisa bertahan di 10,83% dan juga berhasil menembus high di tanggal 14 Juli yaitu 123. Nah, ini teman-teman boleh perhatikan lagi pergerakannya kalau lanjut. Kalau yang sudah punya, jangan lupa naikkan trailing stopnya. Dan buat yang belum punya, ya silahkan aja kalau mau ikut masuk. Tapi jangan lupa trading plan-nya. Kalau misalkan turun, teman-teman sudah punya ada hitungan. Saya mau stop loss di harga berapa atau berapa persen kerugian. Karena saham ini sudah jalan, ya sudah 2 kali naik cukup kencang. Jadi mesti hati-hati kalau yang baru mau masuk. Tapi kalau yang sudah masuk, jangan lupa untuk naikkan trailing stopnya. Lanjut ya ke saham berikutnya yaitu Pakuwon atau Pewon. Nah, Pewon hari ini juga bangkit dari supportnya di harga 430. Kita lihat aja kalau selama masih bertahan di atas 430 dan kuat, lanjut naik, ya teman-teman boleh perhatikan karena saham ini juga sudah lumayan lama ya turun ya, koreksi. Bukan koreksi lagi, ini downtrend sebetulnya. Nah, tinggal lihat aja apakah dia kembali menguat dan bisa bergerak lagi di atas EMA 100. Nah, mudah-mudahan kalau bisa bergerak lagi di atas EMA 100, mudah-mudahan bisa lanjut ya, naik lagi saham ini. Nah, untuk Pakuan sendiri hari ini dia transaksinya 15,3 miliar. Ya, lumayan. Jadi boleh diperhatikan besok atau di minggu ini atau minggu depan kalau dia berhasil lanjut ya dan mulai bertahan atau bisa minimal bergerak di atas EMA 10, 20 dan 30 dulu untuk lanjut lagi bergerak di atas EMA 100 ya. Ini boleh dipantau. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu INKP. Nah, INKP sudah mulai bertahan ya. Ini boleh dipantau nih teman-teman semua kalau misalkan INKP berhasil menembus harga 7.700 ya. Ini boleh diperhatikan, mudah-mudahan kuat lagi naik ke atas, apalagi kalau sudah mulai bergerak di atas EMA 100. Lanjut ke temannya yaitu Tekim. Nah, Tekim sudah mantul-mantul juga nih di area support ya. Dia mantul-mantul di harga 6.200. Mudah-mudahan ini support yang kuat jadi nggak turun lagi. Kalau misalkan dia mau lanjut, kita lihat aja apakah dia akan breakout top box di harga 6.375. Kalau berhasil breakout 6.375 dan bisa bertahan di atasnya, mudah-mudahan bisa lanjut untuk target-target berikutnya. Kita lanjut ke saham ABA. Nah, untuk ABA hari ini
menguat terbatas 0,87% walaupun candle merah ya. Tapi boleh diperhatikan ya, ini sudah 2 hari dia candle merah, tapi masih bertahan di atas EMA 100 yaitu 228. Ini juga boleh dipantau kalau misalkan ABA berhasil breakout 248 dan bisa bertahan di atasnya, ini akan sangat bagus, apalagi kalau bisa menembus 264. Jadi masih boleh dan sangat boleh dipantau untuk saham ABA ini. Lanjut ke saham berikutnya yaitu SCMA. SCMA juga masih bertahan di atas pergerakan di atas EMA 10, 20 dan 30, tapi masih di bawah EMA 100. Dan hari ini belum berhasil menembus stop box 230 yaitu harga high kemarin, jadi masih boleh dipantau. Hari ini menguat 1,83%, tapi sayangnya doji ya. Ya kita lihat aja apakah SCMA lanjut atau akan koreksi besok. Tapi kalau misalkan koreksi selama nggak tembus 214, ini masih boleh teman-teman perhatikan pergerakannya. Lanjut ke saham yang terakhir untuk video kali ini, yaitu MNCN. Nah, MNCN juga bangkit dari support, di support 900. Apakah dia akan lanjut naik? Ya, mengingat saham ini sempat naik padahal beberapa waktu yang lalu ya, selalu turun. Justru malah sekarang bergerak di bawah EMA 10, 20, 30 dan bahkan di bawah EMA 100. Mudah-mudahan masih ada kekuatan untuk MNCN lanjut lagi dan bisa bertahan di atas EMA 100 yaitu di atas harga 945. Jadi teman-teman boleh perhatikan kalau misalkan MNCN bergerak lagi di atas 945, mudah-mudahan bisa kasih teman-teman profit. Oke, mungkin sampai MNCN dulu. Nanti saya akan lanjut lagi untuk video berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus. Dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe dan juga share juga video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.